Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Dwita Cahyani, NPM 205-1020-121 dari kelas B Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam mata kuliah Green Economy and Trade. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan. Materi yang pertama yaitu berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, terdapat 7 agenda pembangunan yang salah satunya adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Dalam hal pelaksanaan agenda di atas, diatur dalam PP Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam hal tersebut adalah rintisan perbankan di bidang green financing. Hal ini cukup menjadi sorotan pada tahun 2018 bulan Oktober di Bali dalam pertemuan IMF dalam sebuah seminar yang bertajuk Green Finance for Sustainable Development. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah melalui green finance atau green financing atau pembiayaan hijau. Green financing adalah istilah yang luas yang dapat merujuk ke investasi keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan inisiatif, produk lingkungan dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus dari kegiatan green financing itu sendiri adalah memberikan pembiayaan untuk proyek atau pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di sini saya mengambil masalah yang berjudul Kerusakan Lingkungan Membentuk Pembangunan Berkelanjutan serta Upaya Penerapan Green Banking. Sebagai entitas bisnis, perusahaan merupakan penyumbang terbesar terhadap penurunan daya dukung bumi, seperti pencemaran lingkungan, polusi udara dan air, serta dampak negatif lainnya. Terlebih lagi bagi sejumlah perusahaan yang bergerak di industri yang berpotensi memang merusak lingkungan, seperti perusahaan pertambangan, kimia, perkayuan, otomotif, dan sebagainya. Termasuk pula isu perihal kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global, sehingga desakan pembangunan berkelanjutan dan Go Green menekan dunia korporasi sebagai penghasil emisi tertinggi untuk lebih memperhatikan proses produksi barang dan jasa mereka agar tak sekedar berkualitas, melainkan juga ramah lingkungan. Pengertian bisnis hijau juga telah mengalami perkembangan dari kegiatan bisnis hijau yang pada mulanya memfokuskan pada pengendalian polusi, pemanfaatan energi terbarukan, kemudian memperluas cakupan bisnis hijau menjadi semua bisnis yang berusaha menghasilkan CO2 yang rendah, efisiensi penggunaan sumber daya alam, menjalankan proses daur ulang produk, dan implementasi model bisnis hijau. Seperti yang terlihat dalam gambar diagram di bawah ini, yang menunjukkan bahwa semua bisnis berusaha menghasilkan CO2 yang rendah. Penjelasan dari diagram tersebut adalah diagram yang batangnya berwarna biru menunjukkan emisi CO2. Garis yang lurus ke atas berwarna biru berarti yaitu aset bank umum. Garis yang lurus ke atas berwarna merah berarti pinjaman investasi dan modal kerja. Ada beberapa benefit yang bisa didapatkan bank jika melakukan investasi lingkungan. Misalnya, mendapat sertifikasi ramah lingkungan, memperbaiki citra perusahaan, menghemat biaya produksi, memperluas pangsa pasar, serta membuka lapangan pekerjaan dan andil dalam penanggulangan sampah perkotaan. Penggunaan teknologi lingkungan yang tepat dan penerapan sistem manajemen yang baik tidak hanya berguna bagi lingkungan, tetapi juga bermanfaat bagi efisiensi operasional bank itu sendiri. Tujuan dan manfaat green banking memiliki dampak positif terhadap lingkungan, terutama pada aspek keamanan dan biaya.
Untuk suksesnya menjalankan bisnis hijau, diperlukan manajemen bisnis hijau atau greening business management bukan hanya sebagai alat manajemen tetapi merupakan platform baru manajemen bisnis bagi perusahaan yang menjalankan bisnis hijau. Selanjutnya yaitu kaitan materi di atas tadi dengan perbankan. Penerapan konsep green banking di Indonesia, dari sisi legal, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mewajibkan Bank Umum untuk memberi perhatian pada AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan bagi perusahaan berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tidak akan merusak lingkungan. Saat ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mendorong fungsi intermediasi dan keuangan inklusif sejalan dengan tren global di mana telah memasukkan aspek perlindungan lingkungan hidup. Perbankan memerlukan arah dan kebijakan yang jelas dan aturan yang memadai sehingga perbankan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Bank Indonesia berharap green banking akan memberikan kontribusi positif pada upaya penguatan kebijakan fiskal dan moneter yang antara lain tercermin dari menurunnya beban impor minyak dan produk pertanian karena terjadi peningkatan pasokan energi domestik dari sumber-sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan energi oleh industri, dan peningkatan produk pertanian organik yang didukung oleh perbankan nasional. Materi terakhir yaitu solusi. Demi mengurangi dampak yang berkelanjutan, maka terciptalah istilah green banking yang bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, langkah untuk mencegahnya dari sisi internal memperkuat resiko manajemen bank yang akan berdampak buruk bagi lingkungan. Dan dari sisi eksternalnya yaitu menjaga dan memastikan portofolio pembiayaan diberikan kepada infrastruktur yang ramah lingkungan. Adapun praktiknya seperti mengurangi konsumsi kertas, listrik, dan penggunaan energi yang berdampak negatif pada lingkungan. Sehingga industri perbankan bisa mengadopsi paperless berbasis teknologi. Selain itu, konsep green banking pun memastikan praktik pembiayaan disalurkan pada proyek-proyek yang ramah lingkungan dan menghindari kerusakan lingkungan sehingga bumi menjadi tempat yang layak untuk dihuni oleh makhluk hidup dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Taehyung is eating bakwan. Thank you everyone.